ini. Kami percaya bahwa kami akan melihat perbuatan Allah yang besar. Kami akan melihat mujizat, kami akan melihat kesembuhan, kami akan melihat segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kami yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa hari ini ada new normal, new future dalam hidup kami, Tuhan. Ada masa depan yang baru, ada masa depan yang dahsyat, ada masa depan di mana Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, memberi kami kemenangan demi kemenangan, Tuhan. Hamba mau berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang Aku bagikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Di nama Tuhan, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara tentang new normal, new future dalam hidup kita. Bagaimana pada waktu ada kenormalan yang baru, kita memasuki kenormalan yang baru, ada masa depan yang baru yang sudah menanti dalam kehidupan kita. Hari ini kalau kita berbicara tentang masa depan adalah hal-hal yang unik dalam hidup kita. Mengapa? Karena masa depan itu belum pernah ada saat ini. Masa depan adalah satu masa di mana kita belum melihat masa depan itu. Kita belum melihat segala sesuatu yang akan terjadi. Tetapi saya terlalu yakin dan saya terlalu percaya bahwa masa depan yang Tuhan sediakan untuk kehidupan saudara dan saya, meskipun kita belum melihat, tetapi Tuhan yang menuntun ke arah masa depan, sehingga kita tahu masa depan kita akan jadi seperti apa karena Tuhan. Amin. Amin. Di 2022 saya akan jadi seperti apa? Di 2021 saya akan jadi seperti apa? Karena itu masa depan. Tapi masa depan dijamin sama Dia. Coba kita lihat dulu yuk ayatnya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab ini aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi mengenai diri saudara dan saya, firman Tuhan jelaskan bahwa Dia sudah tahu seluruhnya. Mengapa? Karena Dia Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan Dialah yang akhir. Dia mengetahui akhir hidupmu dari awal. Dia mengenal engkau. Dia tahu akhirnya jadinya seperti apa. Dia adalah seorang sutradara. Tidak ada satu sutradara pun yang tidak tahu filmnya akan jadi seperti apa. Tidak ada. Dia yang tahu. Dia akan memperpanjang, dia akan memperpendek, dia akan cut off di tengah-tengah. Dan dia akan masukkan peran yang baru. Itu bisa saja. Itu semuanya dikelola dari sutradara. Nah, Tuhan kita adalah sutradara dari seluruh kehidupan kita. Dia tahu akhirnya seperti apa. Makanya firman Tuhan bilang, sebab ini aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi mengenai diri kita, Dia tahu dari awal sampai pada akhirnya. Mengapa? Karena sebelum Tuhan merancangkan, sebelum Tuhan memplanningkan, melakukan sebuah prototipe dalam hidup kita, kita sudah ada di hatinya Tuhan. Ini penting sekali. Sampai kita tahu, oh Tuhan yang baik dalam hidup kita. Termasuk Musa, Abraham, kenyataan yang pahit. Tetapi Tuhan rancang semuanya sampai akhirnya menjadi baik. Contohnya adalah Yusuf. Bagi Yusuf, dikasihi itu adalah haknya dia. Tetapi pada waktu dia dikasihi sama orang tuanya, dia dibenci. Tahu tidak, saudara, Yusuf pernah dipenjara, Yusuf pernah difitnah, dimasukkan ke dalam sumur. Wah, dia tertekan sekali, menderita luar biasa. Sampai pada akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Apakah Yusuf tahu? Oh, nggak tahu. Tapi yang pasti Tuhan sudah rancang bahwa Yusuf akan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi kalau hari ini engkau menderita, hari ini engkau tertekan, hari ini engkau banyak masalah, banyak problem, itu adalah sebuah perjalanan, pengalaman hidupmu di dalam Kristus. Tetapi end of the end di dalam hidupmu ada sebuah rancangan, ada sebuah harapan yang baru yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Sebab ini aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dengan baik-baik. Jadi Tuhan merancangkan dalam kehidupan kita, melakukan sebuah blueprint dalam hidup kita, melakukan sebuah prototipe dalam hidup kita. Firman Tuhan dengan jelas sekali bahwa rancangannya itu, rencananya Tuhan itu, pasal-pasalnya Tuhan itu tidak bukan
lakukan supaya membuat saudara dan saya memiliki sebuah damai sejahtera untuk Anda bisa melihat masa depan. Saya ingin jelaskan buat kita bahwa tidak ada sedikit pun yang tidak baik. Tidak ada sedikit pun yang bisa melukai kita. Tidak ada sedikit pun yang buruk, yang jelek, atau yang akan membuat kita makin menjauh daripada Tuhan. Tidak pernah ada. Rancangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya ada sebuah rancangan yang terbaik yang Tuhan berikan. Karena rancangan itu asalnya dari hatinya Allah. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan dipertegas lagi, dan bukan rancangan kecelakaan. Berarti rancangan kecelakaan apapun juga di dalam kehidupan kita pasti bukan berasal daripada Dia. Karena firman Tuhan bilang, rancangan yang aku berikan penuh dengan damai sejahtera. Nah, rancangan kecelakaan dari mana, Pak? Dengan baik-baik. Nanti saya akan bahas. Ada sebuah rancangan-rancangan yang iblis mau kita masuk dalam rancangan dia, yaitu rancangan kecelakaan. Pas kapan, Pak? Kecelakaannya pas akhir. Maaf, kalau di awal, semua orang nggak ada yang mau. Justru iblis mengemas dengan sangat baik. Kamu butuh apa? Kamu butuh uang. Saya akan berikan uang. Butuh apa? Supaya toko usahamu rame. Saya akan berikan itu semua. Tapi di akhirnya, end of the end-nya, rancangan yang kecelakaan dalam hidup kita. Mungkin hari ini kau bilang, Bapak, kenapa saya menderita? Kenapa saya susah? Kenapa saya miskin? Karena baik-baik, saudara dan saya kuat sampai hari ini. Itu bukan karena banyak berkat, tapi itu semua banyak masalah, banyak problem, di mana kau bisa mengatasi semuanya, menjadikan kau lebih kuat dari hari ini. Firman Tuhan bilang, pada akhirnya ada masa depan yang baik. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan, masa depan yang penuh dengan apa? Harapan. Jadi Tuhan merancangkan dalam kehidupan saudara dan saya sebuah masa depan yang penuh dengan harapan. Nah, Dia rancang dari awal dalam kehidupan kita. Bukan berarti nggak ada masalah, nggak ada problem, tapi Tuhan mau berikan dalam hidup kita di akhir hidupmu, end of the end, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. End of the end, engkau akan bisa tertawa. Sebelumnya engkau menangis, Dia mau ganti semua pada waktu akhir. Ini yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita, masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi masa depan yang penuh harapan itu adalah sebuah pemberian dari Tuhan. Bukan apa yang kita lakukan dengan sebuah hasil yang akan kita capai dalam hidup kita. 3 bulan yang lalu, Tuhan ajar saya untuk menjadi nomor 2, bukan nomor 1. Loh, kok ranking 1 sama ranking 2 mendingan ranking 1 dong. Oh maaf, pada waktu engkau mendapatkan yang pertama, ranking pertama, kesombongan pasti nggak mungkin tidak. Yusuf orang nomor 2, bukan nomor 1. Apa Tuhan nggak bisa buat Yusuf menjadi orang nomor 1? Tidak. Nomor 2, Paulus orang nomor 2. Kenapa? Pada waktu orang nomor 1 di ring 1-nya Yesus, Paulus belum ada. Tapi justru Paulus menjadi orang nomor 2 yang paling hebat. Sampai Tuhan bilang, melalui Paulus, Tuhan menyatakan, memberikan mujizat-mujizat yang besar. Orang nomor 2, Abraham dan Lot disuruh pilih. Lot pilih yang pertama, Abraham menjadi orang yang nomor 2. Tapi justru orang yang nomor 2 diberkati Tuhan luar biasa. Pada waktu kau bilang, Bapak saya nomor 1, pasti sombong. Tahu tidak? Nomor 1 tetap adalah Tuhan dalam hidup kita. Amen. Banyak sekali kisah-kisah orang-orang hebat. Mereka adalah orang-orang nomor 2. Nomor 1 hanya untuk Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, apapun yang kita punya. Orang-orang yang nomor 1, saudara, pasti ada sebuah tingkat ego, tingkat emosional, tingkat kehidupan yang pasti jauh lebih tinggi. Dan dia pasti akan sombong sekali. Dengan sebuah titel-titel yang ada membuat dia sombong. Saya orang yang nomor 1. Yang nomor pertama hanya Tuhan saja. Musa nomor 1. Maaf, emosionalnya tinggi sekali. Akhirnya dia digantikan sama siapa? Joshua. Orang nomor 2. Nomor 1 Musa nggak masuk. Bahkan dia cuma
bisa melihat saja. Tanah Kanaan seperti itu. Musa adalah calon. Dia bawa tapi dia tidak masuk. Orang-orang yang dia bawa masuk. Tapi Musa tidak masuk. Hanya apa? Melihat saja. Ada sebuah ego yang luar biasa. Musa marah. Akhirnya itu yang menyebabkan dia tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Kenapa? Karena merasa dirinya lebih hebat. Saya pernah menjadi orang yang nomor satu. Saya menempatkan diri bukan orang nomor dua, tapi orang nomor satu. Di atas mimbarnya bilang, saya nggak sombong. Saya bukan orang siapa-siapa. Semuanya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan semuanya. Tapi di balik omongan saya, kesombongan saya ada. Tuhan atur semuanya. Hari ini jadi nomor dua. Maaf, Tuhan tidak pernah bisa tergantikan dalam hidup kita. Jangan pernah sombong. Firman Tuhan bilang, aku adalah Allah yang mematikan, yang menghidupkan. Lewat saya tahu ayat ini, saya tahu bahwa Tuhan ini Allah yang luar biasa. Ada sebuah expired date loh. Pada waktu kita menjadi tinggi hati, kita sombong. Kenapa? Dia Allah yang mematikan dan menghidupkan. Dia nggak senang melihat orang-orang congkak. Dia nggak senang juga melihat orang yang munafik, yang pakai topeng. Topeng kebaikan, kelemah lembutan, buang semuanya. Jadi orang yang nomor dua. Nomor satu, biarin saja. Semuanya adalah untuk Tuhan dalam hidup kita. Dengar baik-baik. Masa depan saudara dan saya adalah pemberian dari Tuhan. Bukan perjalanan di mana engkau mengusahakan sebuah hasil yang terbaik dalam hidup kita. Hakim-Hakim 6 ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Seringkali kita bilang, Tuhan, saya disertakan sama Tuhan, yes. Tapi kenapa saya tertimpa seperti ini, Tuhan? Tuhan ada di dalam hidup saya menjadi orang Kristen, tapi kenapa ini semua menimpa saya? Kenapa usaha saya drop? Kenapa saya miskin? Kenapa saya bayar uang kontrak aja saya tidak punya? Kenapa saya sakit? Kenapa anak saya mati? Kenapa suami saya selingkuh? Dan lain-lain semuanya. Ini semua pertanyaan yang luar biasa menurut saya. Gideon bilang, kalau mau menyertai kami, kenapa ini menimpa kami, Tuhan? Ini seringkali loh. Pertanyaan ini ada dalam hidup kita, tapi kita nggak berani mengutarakan. Tuhan, usaha saya sekarang lagi drop. Sedangkan orang-orang di luar sana, usahanya semakin harus semakin tinggi. Apa salah saya, Tuhan? Gideon, seorang panglima yang gagah, perkasa, yang berani, dididik sama Tuhan luar biasa. Dari dulunya dia adalah seorang pemeras kebun anggur. Saat ini dia berhadapan dengan apa? Dengan pedang, dengan tameng. Peperangan dia berani. Sampai akhirnya dia bilang, kenapa ini semua menimpa kami? Katanya Tuhan menyertai kami. Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukan Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami, menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saya tahu Tuhan, dari papa saya, dari mama saya, Tuhan baik. Tapi kenapa ini semua menimpa saya? Ini sebuah pertanyaan yang kadang-kadang kita nggak bisa jawab ini. Hamba-hamba Tuhan juga jawab dengan secara klise sekali. Tunggu waktunya Tuhan. Yang terbaik Tuhan akan berikan buat kita. Tapi kita punya sebuah pertanyaan yang hari ini pun belum terjawab. Katanya Tuhan menyertai saya. Kenapa ini harus terjadi dalam hidup saya? Di sini siapa yang belum pernah kena tipu? Belum pernah kena tipu sekalipun juga dalam hidup deh. Anda hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, belum pernah kena tipu. Nggak ada. Satu pun kita nggak ada hari ini yang tidak pernah kena tipu. Ya tidak, saya kena tipu. Pas kena tipu kita bilang, mana Tuhan? Terus bagaimana? Ya udahlah. Sekarang kalau ada yang mau nipu, saya tahu. Oh, nipunya seperti begini, luar biasa sekali. Di Instagram banyak sekali beli barang ini murah. Akhirnya kita transfer dulu. Kalau nggak transfer, nggak dikirim. Ada juga udah ditransfer, dikirimi yang berbeda. Udah nggak komplain apa yang kita komplain? Sama dengan Gideon bilang, Tuhan menyertai kami, yes. Tapi kenapa ini menimpa kami? Kalau kita melihat masa depan kita dari kaca mata kita hari ini, kita tidak akan pernah bisa ketemu dengan masa depan.
Engkau harus bisa melihat masa depan dengan kacamata yang berbeda. Dulu saya bukan siapa-siapa, tapi hari ini Tuhan bisa angkat kita semua. Jangan kita bilang bahwa dia mah nggak ada apa-apanya. Maaf loh, ketika tidak ada apa-apanya saat ini, kita belum pernah tahu saat itu yang terjadi dalam hidup kita. Amen. Tuhan, kenapa seperti ini? Sebuah pertanyaan saja, tapi dia tidak pernah mau koreksi dirinya dia seperti apa. Sama seperti bangsa Israel. Bilangan 14 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Bersungguh-sungguh semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepadanya, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Musa dengan digantikan sama Yosua mau membawa bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan dari Mesir. Tapi pada waktu perjalanan bangsa Israel bersungut-sungut. Loh, kalau seperti begini enakan kami di Mesir, dapat makan, dapat minum. Kalau sampai hari ini kami akan tewas dengan pedang, istri dan anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Tuhan, kenapa seperti begini Tuhan? Kalau gitu mendingan saya kembali ke masa lalu saya saja, gak usah melihat masa depan saya. Karena masa depan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita adalah masa depan yang gilang gemilang, yang penuh dengan harapan, yang ada kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, kebahagiaan dari Tuhan. Kita lebih memilih untuk pulang ke Mesir. Kita lebih memilih untuk pulang ke masa lalunya kita. Seberapa banyak dalam hidup kita pulang ke masa lalunya kita? Tadinya dia rajin beribadah, memuji menyembah Tuhan luar biasa, menjadi WM, menjadi singer, bermain musik, bahkan juga menjadi seorang hamba Tuhan. Akhirnya lewat kehidupan dia gak bisa lihat masa depan yang Tuhan berikan dalam hidupnya dia, penuh dengan sebuah himpitan. Akhirnya dia tinggalkan semuanya dan dia kembali ke masa lalunya. Padahal masa depannya penuh dengan harapan yang Tuhan berikan. Nggak kuat. Kenapa? Karena perjalanan untuk masuk ke dalam masa depan penuh dengan berbatu-batuan, di mana kita harus move forward dalam hidup kita. Orang-orang yang tidak kuat, dia akan tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena nggak bisa melihat masa depan yang Tuhan berikan sebagai sebuah pemberian. Bukan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk mencapai masa depan. Masa depan kita itu pemberian dari Tuhan. Saya belum tahu Pak, yes saya belum tahu. Tapi Tuhan tahu semuanya dan saya dikasih bocoran. Bocorannya apa? Masa depannya penuh dengan harapan. Meskipun saat ini kenyataannya saya belum melihat harapan itu, tapi saya cukup berharap untuk supaya saya bisa mendapatkan apa yang saya harapkan di masa depan saya. Ini yang luar biasa. Maka itu perjalanan kita sebagai orang percaya harus mengalami Tuhan. Kalau tidak mengalami Tuhan, goncangan salah sini, kiri kanan depan belakang membuat kita drop hancur. Meskipun banyak orang yang mau menjatuhkan saya, meskipun juga banyak orang juga yang mau menutup gereja ini, menutup pelayanan-pelayanan saya di gereja-gereja lain, sampai saat ini saya tidak mundur. Karena saya melihat ada sebuah masa depan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya, yang hebat, yang luar biasa. Saya tidak mundur. Saya terus maju. Kita adakan KKM di mana-mana semuanya. 2000 berapa? 16 ke 2017. Satu WhatsApp, kalau tidak salah WhatsApp disebarkan nggak tahu sama siapa. Andri Christian mati katanya. Sampai banyak yang WhatsApp sama saya. Pak Andri ada di mana? Ini Pak Andri kan? Iya ini saya. Saya ada di rumah. Pak Andri baik-baik aja. Ditelepon semuanya. Kenapa sih? Pak, Bapak benar-benar ini Bapak? Iya nih saya. Kenapa? Saya kira Bapak mati. Lu gak bisa mati. Capture-nya ada loh. Telah berpulang ke rumah Bapak di surga dengan tenang. Pendeta Andri Christian luar biasa. Orang mau saya mati. Terus ada yang bilang, wah Pak, itu mau umur panjang nih. Amin, puji nama Tuhan. Ini saya sempurna semuanya. Kesalahan orang Kristen tidak bisa melihat masa depan adalah dia menoleh ke belakang. Dia menoleh bahwa kalau seperti begini saya mendingan saya kembali lagi ke Mesir yang sudah berlalu. Engkau harus tutup semuanya dengan baik-baik. Kalau engkau kembali ke masa lalu lagi, dosamu juga dikembalikan sama Tuhan. Tadi udah
diampuni dosa kita. Kita udah lupakan. Tapi karena kita kembali lagi, dosa, kesalahan kita kembali lagi, menoleh ke belakang, yang menyebabkan kita nggak bisa breakthrough, nggak bisa menerobos, move forward dalam hidup kita. Istri Lot menoleh ke belakang, jadi apa? Dia hancur lebur. Nggak boleh menoleh ke belakang lagi. Hidup kita itu adalah untuk Tuhan di masa depan kita. Orang-orang yang masih menoleh ke belakang, menceritakan, tahu tidak, dulu mas saya seperti begini. Dulu mah enak, dagang juga. Dulu mah enak, seperti ini, dengan baik-baik. Pada waktu kau punya pemikiran tentang dulu, engkau tidak bisa melihat masa depan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Tinggalkan masa lalu. Keluaran 14 ayat 10 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Yang pertama, jangan pernah menoleh. Pada waktu engkau menoleh, apa yang ada di belakangmu akan menghantuimu dan akan terjadi semuanya. Oh, saya nggak berani bertindak. Kenapa? Karena saya ada traumatik. Karena saya ada kegagalan, kekurangan. Di situ saya pernah jatuh. Pada waktu kita menoleh ke belakang, di situ yang akan melibat dalam hidup kita. Masa lalu tinggalkan. Lalu sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarkan kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada kami mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, yang pertama, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Musa membawa orang-orang Israel yang sudah ketakutan luar biasa, yang pikirannya hanya maunya balik saja ke Mesir, pulang saja ke Mesir, melihat masa lalunya. Yang menurut saya perkataan Musa luar biasa, tapi ironisnya Musa tidak sempat melihat tanah Kanaan, tapi dia kasih tahu tidak bagaimana supaya engkau bisa melihat masa depan. Yang pertama firman Tuhan bilang, jangan takut. Karena ketakutan adanya di dalam hidup kita. Pada waktu engkau takut, cari Tuhan, dan ada kekuatan yang baru. Karena Tuhan menyertai kita. Ada janji-janji firman Tuhan dalam hidup kita. Orang yang takut karena dia tidak bisa melihat janjinya Tuhan menjadikan sebuah kenyataan di dalam hidupnya dia. Dia hanya melihat kenyataan, bukan dia melihat pertolongan Tuhan. Yang bisa Tuhan perbuat apa? Oh, banyak hal yang luar biasa yang bisa Tuhan perbuat. Selagi masih kita punya nafas kehidupan, di situ masih ada harapan dan masa depan yang baru dalam hidup kita. Jangan takut. Yang kedua, jangan takut, berdirilah tetap. Kenapa dia tidak bisa melihat di masa depannya dia? Tidak tetap berdiri. Dia memusatkan ke masa lalunya dia, kehidupan barunya dia. Hari ini tinggalkan masa lalu kita. Mau lihat masa depan yang gilang gebilang yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Yang ketiga, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita lihat pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Orang Mesir yang kamu lihat, kamu nggak akan lihat lagi. Mesir berbicara tentang hal-hal yang buruk. Mesir berbicara tentang sakit penyakit. Mesir berbicara tentang kesusahan, kegagalan, dan lain-lain. Firman Tuhan bilang, itu semua tidak akan kau lihat lagi. Pandang aku, lihat kepada aku. Pusatkan hari ini bukan ke Mesir. Pusatkan hari ini bukan ke masa lalumu. Pusatkan hari ini ke masa depan. Pusatnya kepada Tuhan dalam hidup kita. Filipi 3 ayat 13.
Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan. Firman Tuhan bilang, apa yang ada di belakangku, masa lalu harus dilupakan semuanya, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Di hadapan kita adanya adalah masa depan. Paulus bilang, kalau kau melihat masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang hasil pemberian dari Tuhan, firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan, aku melupakan apa yang telah ada di belakangku. Yang ada di belakang Paulus apa? Masa lalu, kehidupan yang tidak enak. Pada waktu dia di penjara, pada waktu dia telanjang, pada waktu dia nggak ada uang, kesusahan, kemiskinan, hal-hal yang buruk dalam kehidupan Paulus, dia mau tinggalkan semuanya. Dan dia bilang, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Yang di hadapan Paulus siapa? Tuhan yang memberikan masa depan yang hebat luar biasa. Arahkan diri kita hari ini kepada Tuhan. Pada waktu kau mengarahkan hidupmu kepada Tuhan, ada sebuah kekuatan yang baru di dalam kehidupanmu, yang menyebabkan engkau semakin kuat di hadapan Tuhan. Kekuatan yang baru. Contohnya adalah botol. Botol ini, kalau masih ada airnya, saya mau lemes seperti apapun juga, ini nggak mungkin pecah. Kenapa? Karena masih ada airnya. Di dalamnya ada kekuatannya. Tapi kalau tidak ada airnya, tidak ada kekuatannya, ini gampang rapuh. Yang ada airnya, berarti di dalamnya ada kekuatan yang baru. Kekuatan ini dari Tuhan. Mau ditekan, gak bisa ini. Gak bisa hancur ini. Tapi kalau tidak ada airnya, tidak ada kekuatannya, tuh, langsung bunyi, brek. Orang Kristen, pandangannya ke Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Kalau kita nggak ada kekuatan yang baru, saudara, punya masalah, punya problem, Pak, Tuhan mana dalam hidup saya, Pak? Nggak ada Tuhan dalam hidup saya, Pak. Saya, hancur-hancuran total semuanya. Hari ini saya gagal, hari ini saya miskin, hari ini saya terpuruk semuanya, Pak. Tidak ada hal yang baik dalam hidup saya, Pak. Kenapa kau bisa ngomong seperti begitu? Karena kau tidak pernah diisi kekuatan yang baru dari Tuhan. Rohanianmu keropos. Betul, botolnya bagus sekali, luar biasa, tapi airnya tidak ada. Keropos. Pada waktu ada tekanan sedikit saja, wah, hancur. Tekanannya cuma dikit saja. Tetapi, saudara, kalau hidupmu ada kekuatan yang baru di dalam Tuhan, cobaan ada, masalah ada, problem ada, tapi engkau ada sebuah kekuatan yang baru. Nih, nggak bisa ini. Coba deh. Siapa yang bisa ya? Kalau di dalamnya ada kekuatan yang baru, oh maaf, orang nggak bisa mematahkan dalam hidup kita. Kalau di dalamnya ada firman Tuhan, maaf, engkau mau diapain aja sama orang, nggak mungkin enyok-enyok dalam hidup. Amin. Saya bertahan hari ini karena apa? Karena ada kekuatan yang baru. Tapi kalau nggak ada kekuatan yang baru dalam hidup saya, pada waktu ada tekanan sedikit saja, habis. Penyok. Nah, udah penyok biasanya, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa seperti begini Tuhan? Katanya kau menyertai kami, tapi kenapa ini menimpa kami? Ini loh Tuhan, jadinya seperti begini loh Tuhan. Kenapa loh Tuhan? Kalau ada kekuatan yang baru di dalam kehidupan saudara saya, ada masalah, ada problem, yes. Tapi maaf, gak mudah nih. Gak mudah, maaf. Ini sampai mau diinjek, gak mungkin bisa pecah. Kenapa? Di dalamnya ada kekuatan yang baru. Gak hancur-hancur loh ini loh. Kenapa? Karena di dalamnya ada kekuatan yang baru. Tapi kalau udah seperti begini,
orang tinggal buang. Tapi satu hal, kalau ini orang buang, diambil lagi, masih full. Amin. Kenapa hari ini Anda bisa marah? Karena satu, hidup kita rapuh. Nggak ada kekuatan yang baru. Kalau ada kekuatan yang baru dalam hidup kita nggak mungkin marah. Amen. Kenapa kita bisa sakit hati? Karena tidak ada kekuatan dalam hidup kita. Tidak ada firman dalam hidup kita. Tidak ada komunikasi dalam hidup kita. Pada waktu kita ada firman dalam hidup kita, wow! Masalah boleh ada, problem boleh ada, tetap kuat. Nengok juga enggak ini. Balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Saya tusuk lagi, balik lagi. Saya tusuk ini nih. Balik lagi, saya tusuk lagi, balik lagi. Saya tusuk lagi, balik lagi. Dia tetap balik terus. Karena di dalamnya ada isinya. Kalau isimu firman dalam hidup kita, guncangan boleh ada, tetap kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang gak ada firman pujian doa di dalam hidupnya, ada masalah, ada problem, pasti rapuh. Ada sebuah kekuatan yang baru dari Tuhan. Melalui apa? Melalui firman yang kita dengar. Firman Tuhan bilang, orang benar bisa jatuh berapa kali? 7 kali. Tapi hebatnya ayat itu mengatakan, pada waktu dia jatuh, dia bangkit lagi. Never give up dalam hidup kita. Kalau kau bilang, oh Pak, hari ini saya drop, hari ini saya hancur lebur Pak. Saya seperti ini Pak. Hidup saya rapuh Pak. Gampang diombang-ambingkan Pak. Saya nggak bisa lihat masa depan Pak. Bahkan saya kecewa sama Tuhan luar biasa Pak. Mana masa depan saya? Nih hidup saya udah seperti begini Pak. Dengar baik-baik. Firman Tuhan bilang, orang benar saja yang bisa jatuh 7 kali. Tapi dia bangun kembali. Bangkitnya bagaimana Pak? Connect dengan Tuhan, mengarahkan kepada tujuan. Tujuan di hadapan. Paulus bilang, adalah Tuhan yang memberikan kita masa depan yang baru. Ada kekuatan yang baru, sehingga pada waktu orang mau pijit Anda, ada masalah, ada problem, persoalan apapun juga dalam hidup kita, dipencet lagi, nggak bisa ini. Mau dibuang, mau diinjak sekalipun juga, tetap menjadi utuh. Dan maaf, apa yang ada di dalam ini tidak ada yang bisa mengotori. Saya mau buang ini ke kali pun, kali Ciliwung, airnya yang di dalam tetap bersih. Yusuf, ada kekuatan yang baru di dalam hidupnya dia. Dia dibuang sama saudaranya, masukin penjara, difitnah luar biasa. Tapi maaf, dalamnya Yusuf pada waktu dibuka, airnya tetap jernih. Kenapa? Ada kekuatan yang baru. Begitu juga dengan Abraham, Musa, Yosua, Paulus. Di dalam dirinya ada kekuatan yang baru. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman, dari semua firman, dari semua pesan Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Berarti semua firman yang kau dengar dimanapun kau mendengarnya, firman Tuhan bilang, itu yang menyebabkan saudara dan saya hidup, memiliki sebuah kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Maka itu, firman Tuhan hari ini yang kau dengar akan memunculkan kekuatan yang baru di dalam kehidupanmu, sehingga ada goncangan apapun juga, engkau tetap kuat di dalam dia. Bukan berarti hamba-hamba Tuhan gak ada masalah, gak ada problem. Punya anak, punya istri, ada kekurangan juga, saya terlalu yakin. Tapi firman Tuhan bilang, setiap firman. Ini bagaimana mau setiap firman kalau nggak dengar firman? Firman Tuhan bilang setiap, seluruhnya, semuanya. Firman yang keluar dari mulutnya Allah, yaitu firman Tuhan yang akan memberikan saudara dan saya kekuatan yang baru. Ada goncangan, ada masalah, tetap kuat di dalam dia. Karena apa? Karena firman dalam hidup kita. Sekali lagi, karena firman dalam hidup kita. Toko saya Pak nggak laku Pak, dagang sepi Pak. Apa yang saya harus lakukan Pak? Firman. Maaf, nggak ada jawaban lain selain firman. Bukan pasang batu kucing,
Gini. Kalau engkau terkatakan firman setiap hari di dalam kehidupan kita, situasi kondisi apapun juga, termasuk pekerjaan usaha, segala bidang dalam kehidupanmu, maaf, jawabannya firman. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, baca firman, present worship, komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa. Gak perlu patung. Kalau patung dia akan ambil alih. Orang yang datang ada tumbalnya. Seperti saya udah bilang, setiap kali apapun juga yang kau lakukan di luar firman, ada tumbal. Tidak bisa tidak. Ilmu putih pak, omong kosong kok ilmu putih. Di luar firman, tumbal. Pertama ia bisa makan semuanya kok. Masakan Padang kan begitu, semuanya makan. Enak banget semuanya. Paling enak tuh makan nasi Padang tuh. Pas akhir udah kenyang semuanya, bayarnya males tuh. Mahal masalahnya. Terus dia tahu lagi. Kita coba dikit aja dia tahu. Dan harus bayar. Nyoel dikit aja bayar. Ini cuma nyoel pak. Nggak bisa pak. Bapak udah nyobain. Kalau udah nyobain harus bayar. Sama. Permainan puasa gelang. Kalau kita udah nyobain dikit harus bayar. Yuk, ada kekuatan yang baru dari dia. Dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Firman yang keluar dari mulutnya Allah. Dari apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, ada pesan Tuhannya. Itu yang akan memberikan kita kekuatan yang baru. Masalah boleh ada, problem boleh ada. Orang yang membencimu boleh ada. Yang sakit hati terhadap engkau boleh ada. Tapi satu hal, dipencet sekalipun juga, engkau akan tetap kuat di dalam dia. Dan engkau akan siap masuk di dalam masa depan yang penuh dengan harapan dan mujizat Tuhan yang bisa dalam hidup. Amin. Tuhan semua berkati. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Rasakan dia mendekat kepada engkau. Kehidupan saya hancur lebur, saya gagal di dalam kehidupan saya. Baik itu kehidupan secara pribadi maupun kehidupan di dalam pelayanan. Mungkin kau bilang bahwa kenapa saya begini Tuhan? Bisa Tuhan, itu adalah sebuah perjalanan di mana kau jalani bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan ada masa depan yang penuh dengan harapan. Ada masa depan yang baik di dalam dia.
Ketika engkau ada kekuatan yang baru dalam hidup, kau tidak mungkin bertanya seperti itulah. Justru semuanya itu terjadi untuk supaya membuat engkau semakin hebat di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Isi kehidupanmu dengan firman. Ketika air itu terisi dengan firman, tidak mudah untuk dihancurkan. Tetapi kalau tidak ada firman dalam hidupmu, bisa diremukkan. Hari ini Tuhan mau memulihkan dalam hidup kita. Dia mau memberikan kita kekuatan yang baru, sehingga masa depan kita penuh dengan harapan. Apa yang Tuhan janjikan bukan hanya sekedar janji, tapi terjadi di masa depan. Dia Alfa dan Omega, Dialah yang awal dan Dia adalah yang akhir, yang menentukan dalam hidup kita, dan Dia kunci masa depan kita penuh dengan harapan. Kenyataannya hari ini tidak seperti masa depan yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita, tapi lewat kenyataan engkau jalani ada kekuatan yang baru. Firman Tuhan bilang, dan tidak menjadi lemah, dan kau semakin kuat pada waktu ada masalah. Masalah problem dalam hidupmu boleh terjadi, tapi tidak akan mengubah apapun. Engkau semakin kuat, semakin hebat di dalam Tuhan Yesus. Dan ini kan waktu yang bersungguh-sungguh. Saya minta kita bangkit berdiri semuanya. Rasakan kasih. Haleluya.